Kenalkan, nama saya adalah Dimas Kiraldo Purba. NIM saya 210101145. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup D semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjabarkan beberapa teori belajar yang ada demi memenuhi UAS yang diberikan oleh Pak Baginda Sitompul selaku dosen pengampu untuk mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Baik, saya akan memulai dengan teori belajar pertama, yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori atau proses perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dengan respon yang menyebabkan siswa mempunyai pengalaman baru. Aplikasinya dalam pembelajaran adalah guru memiliki kemampuan dalam mengelola hubungan stimulus respon dalam situasi pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dapat optimal. Baik, selanjutnya adalah pendapat para tokoh-tokoh dalam teori belajar behavioristik. Pendapat pertama disampaikan oleh Ivan P. Pavlov. Ivan P. Pavlov menyampaikan teori belajar dengan perumpamaan seekor anjing. Kemudian dilanjutkan oleh pendapat Edwin Guthrie. Teori conditioning Pavlov ini kemudian dikembangkan oleh Guthrie. Ia berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu dapat diubah. Tingkah laku baik diubah menjadi buruk, dan sebaliknya tingkah laku buruk dapat diubah menjadi baik. Kemudian Edwin Guthrie memiliki 3 metode pengubahan tingkah laku yang dikemukakannya. Yang pertama adalah metode respon bertentangan. Misalnya saja, jika anak takut terhadap sesuatu, misalnya kucing, maka letakkan permainan yang disukai anak tersebut di dekat kucing. Dengan mendekatkan kucing dengan permainan anak, lambat laun anak akan tidak takut lagi pada kucing, namun hal ini harus dilakukan berulang-ulang. Yang kedua adalah metode membosankan. Misalnya seorang anak mencoba menghisap rokok, minta kepadanya untuk merokok terus sampai bosan. Setelah bosan, ia akan berhenti merokok dengan sendirinya. Yang ketiga, metode mengubah lingkungan. Dan yang keempat, metode mengubah lingkungan, yaitu jika anak bosan belajar, ubahlah lingkungan belajarnya dengan suasana lain yang lebih nyaman dan menyenangkan sehingga membuat ia menjadi betah belajar. Pendapat selanjutnya disampaikan oleh Skinner. Dari hasil percobaannya, Skinner membedakan respon menjadi 2, yaitu pertama respon yang timbul dari respon tertentu, yang kedua operan atau instrumental. Respons yang timbul dari berkembang karena diikuti oleh respon perangsang tertentu. Teori Skinner dikenal dengan operant conditioning dengan 6 konsepnya, yaitu pertama, penguatan positif dan negatif. Yang kedua, shaping atau proses pembentukan tingkah laku yang makin mendekati tingkah laku yang diharapkan. Yang ketiga adalah mendekatkan suksesif, yaitu proses pembentukan tingkah laku yang menggunakan penguatan pada saat yang tepat hingga respon pun sesuai dengan yang diisyaratkan. Yang keempat, extinction, proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari ditiadakannya penguatan. Yang kelima adalah chaining of response, respon dan stimulus yang berangkaian satu sama lain. Dan yang keenam adalah jadwal penguatan, variasi pembuatan penguatan, rasio tetap dan bervariasi, interval tetap dan bervariasi. Ya, kita dapat ambil kesimpulan daripada ahli, yaitu teori belajar behavioristik merupakan suatu teori pembelajaran yang lebih menekankan pada guru sebagai tokoh aktif yang berperan penting pada perubahan tingkah laku peserta didik. Teori belajar behavioristik bersifat pendekatan yang berupa perubahan tingkah laku dan hasilnya dilihat dari perubahan tingkah laku individu tersebut seperti pikiran, karakter, tingkah laku, gejala-gejala yang ditimbulkan dalam pembelajaran
dan sebagainya. Perubahan tersebut tidak berasal dari internal, namun dari stimulus. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan teori behavioristik. Kelebihan dari teori belajar behavioristik yang pertama adalah model behavioristik sangat cocok untuk pemerolehan praktek atau pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, daya tahan, dan sebagainya. Contohnya saja percakapan bahasa asing, mengetik, menari, menggunakan komputer, berenang, olahraga, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah teori behavioristik juga cocok diharapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Terdapat juga kelemahan dari teori behavioristik ini. Yang pertama adalah penerapan metode ini yang salah akan mengakibatkan terjadinya proses belajar yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral. Bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dilakukan oleh murid. Murid dipandang pasif. Yang kedua adalah murid hanya mendengarkan dengan penjelasan dari guru dan menghafalkan apa yang didengar atau dipandang. Sebagai belajar yang efektif, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat mekanistik dan hanya berorientasi hasil yang dapat diamati dan diukur, sehingga kejelian dan kepekaan guru pada situasi dan kondisi belajar sangat penting untuk menerapkan kondisi behavioristik. Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah implikasi. Implikasi teori belajar behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan belajar, sifat materi pelajaran, karakteristik peserta didik, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Demikian juga ketaatan pada peraturan dipandang sebagai penentuan keberhasilan belajar. Baik, kita lanjut pada teori belajar yang selanjutnya adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif. Terdapat beberapa pendapat ahli atau tokoh-tokoh dalam teori belajar kognitif. Yang pertama adalah Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, proses belajar sebenarnya terdiri dari 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi atau penyeimbangan. Piaget juga mengemukakan bahwa proses belajar harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif yang dilalui siswa. Pengetahuan seorang anak akan terbentuk dan selalu berkembang melalui 4 proses, yaitu yang pertama skema atau skemata, struktur kognitif yang dengannya seorang beradaptasi dan terus mengalami perkembangan mental dalam interaksinya dengan lingkungan. Yang kedua adalah asimilasi, yaitu proses kognitif dan penyerapan pengalaman memadukan stimulus atau persepsi ke dalam skema atau perilaku yang sudah ada. Yang selanjutnya adalah akomodasi. Proses pembentukan skema atau karena konsep awal sudah tidak cocok lagi. Akomodasi antara skema yang digunakan dengan lingkungan yang direspon sebagai hasil ketetapan akomodasi. Yang keempat adalah ekuilibrasi, keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi sehingga seorang dapat menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya atau skemata. Menurut Piaget, ada 4 tahapan perkembangan kognisi siswa, yaitu yang pertama tingkat sensori motor diawali dari umur 0 hingga 2 tahun. Yang kedua adalah tahap preoperasional yang diawali dari umur 2 tahun hingga 7 tahun. Yang ketiga adalah tahap concrete operation mulai dari umur 7 hingga 11 tahun. Dan yang terakhir adalah tahap formal operation, yaitu
umur 11 tahun ke atas. Piaget dikenal dengan teori kognitif development. Ada 3 prinsip utama pembelajaran yang dikemukakan olehnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar aktif, yang kedua adalah belajar lewat interaksi sosial, dan yang terakhir belajar dari pengalaman. Pendapat ahli yang kedua adalah David Ausubel, yaitu menurut Ausubel siswa akan belajar dengan baik jika isi pembelajaran sebelum didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian akan mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar siswa. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengetahuan informasi dalam otak manusia. Pengolahan otak manusia sendiri dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah pengatur awal atau advanced organizer. Yang kedua adalah diferensiasi progresif. Yang ketiga adalah belajar subordinat. Yang keempat adalah penyesuaian integratif. Tokoh yang ketiga adalah Brunner. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan atau termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Siswa diberi suatu informasi umum dan diminta untuk mencari contoh-contoh khusus dan konkret yang dapat menggambarkan makna dari informasi tersebut. Proses belajar ini berjalan secara deduktif. Keuntungan belajar menemukan adalah yang pertama adalah menimbulkan rasa ingin tahu. Siswa dapat memotivasi untuk menemukan jawaban-jawaban. Dan yang kedua adalah menimbulkan keterampilan memecahkan masalah secara mandiri dan mengharuskan untuk menganalisa, memanipulasi informasi. Kita masuk kelebihan dan kelemahan teori belajar kognitif. Kelebihan teori kognitif yang pertama adalah pembelajaran berdasarkan kemampuan struktur kognitif siswa, sehingga kemampuan siswa tidak terlalu dipaksakan. Hal demikian sebagai wujud penghargaan bahwa masing-masing siswa memiliki potensi yang berbeda-beda, sehingga pendekatan dalam belajarnya pun harus berbeda-beda. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa atau student center, yang mengakibatkan dinamisasi kelas yang tinggi sehingga tidak menimbulkan pembelajaran yang membosankan. Kemudian terdapat juga kelemahan teori belajar kognitif yang pertama, yaitu bentuk pendisiplinan yang tidak diambil dari proses stimulus respon berakibat pada melemahnya disiplin siswa. Yang kedua adalah strategi pembelajaran yang aktif yang dilakukan oleh guru tidak mengenal manajemen kelas baik, akan menimbulkan waktu yang sia-sia dalam proses pembelajaran di kelas. Baik, kita masuk kepada implikasi. Kegiatan pembelajarannya mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika menggunakan benda-benda konkret. Yang ketiga, keterlibatan peserta didik secara aktif dalam belajar amat. Dan yang terakhir adalah dipentingkan karena hanya dengan mengaktifkan peserta didik maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Baik, sekian materi untuk teori belajar kognitif. Kita akan lanjut kepada teori belajar yang selanjutnya. Teori belajar yang selanjutnya adalah teori belajar humanistik. Terdapat beberapa pendapat para tokoh-tokoh mengenai teori belajar humanistik. Yang pertama adalah Kolb. Sistem belajar menurut Kolb itu terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung tanpa disadari siswa. Tahapan belajar dibagi menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama adalah tahap pengalaman konkret. Dalam tahap ini, seorang siswa hanya mampu atau sekedar ikut mengalami suatu kejadian. Yang kedua adalah pengalaman aktif dan reflektif. Dalam tahap ini, siswa sudah mulai mampu mengadakan observasi terhadap suatu kejadian. Dan yang ketiga adalah konseptualisasi.
Pada tahap ini, siswa mulai belajar membuat abstraksi atau teori tentang suatu hal yang pernah diamatinya. Terdapat satu lagi yaitu eksperimentasi aktif. Pada tahap ini, siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum untuk situasi yang baru. Pendapat ahli yang kedua adalah Honey dan Mumford. Penggolongan siswa dibagi menjadi 4 macam tipe, yaitu tipe pertama, tipe siswa aktif, dicirikan mereka yang suka melibatkan diri pada pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua, tipe siswa reflektor adalah tipe siswa yang cenderung sangat berhati-hati saat mengambil langkah. Yang ketiga adalah tipe siswa teoritis yang biasanya sangat kritis tentang menganalisis dan tidak menyukai pendapat atau penilaian yang sifatnya subjektif. Yang terakhir adalah tipe siswa pragmatik yang biasanya menaruh perhatian besar pada aspek-aspek praktis dari segala hal. Kemudian ahli yang ketiga adalah Habermas. Menurut Habermas, bahwa belajar sangat dipengaruhi oleh interaksi baik dengan lingkungan maupun dengan sesama manusia. Habermas mengelompokkan tipe belajar menjadi 3 bagian yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah belajar teknis. Dalam belajar teknis, siswa belajar bagaimana berinteraksi dengan alam sekelilingnya. Yang kedua, belajar praktis. Dalam belajar praktis, siswa juga belajar berinteraksi, akan tetapi pada tahap ini interaksi antara dirinya dengan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga adalah belajar emansipatoris. Dalam tahap ini siswa berusaha mencapai pemahaman dan kesadaran yang baik mungkin tentang perubahan kultural dari suatu lingkungan. Teknik yang sudah diuji coba oleh para ahli, yang pertama itu ada yaitu Abraham Maslow. Ahli ini mengemukakan bahwa individu berperilaku dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat hierarkis. Kemudian terdapat tokoh Carl Ransom Rogers. Rogers membedakan 2 tipe belajar, yaitu yang pertama kognitif atau kebermaknaan, yang kedua adalah experiential atau pengalaman signifikasi sebagai kegunaan membuat presentasi menjadi alat pengajaran yang ampuh. Dan tokoh yang selanjutnya adalah Aldous Huxley. Huxley menekankan adanya pendidikan non-verbal juga harus diajarkan kepada siswa. Kemudian kita masuk selanjutnya kepada kelebihan dan kelemahan teori belajar ini. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan teori belajar ini adalah teori ini cocok untuk diterapkan dalam materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap dan analisis terhadap fenomenal sosial. Kemudian yang kedua adalah indikator keberhasilan. Aplikasi ini adalah siswa merasa senang bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, serta sikap atas kemauan sendiri. Dan yang ketiga adalah siswa diharapkan menjadi manusia yang bebas, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan mengatur pribadinya sendiri secara bertanggung jawab tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan norma, disiplin, atau etika yang berlaku. Terdapat juga kekurangan dari teori belajar ini, yaitu teori belajar humanistik. Siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Kemudian masuk pada implikasi. Yang pertama adalah guru sebagai fasilitator atau yaitu psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitas adalah cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator. Yang kedua adalah guru harus mempercayai adanya keinginan dari masing-masing siswa untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, guru mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar. Yang keempat, guru menempatkan dirinya sebagai suatu sumber yang fleksibel. Yang kelima, guru harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Yang keenam, guru mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok perasaannya dan juga pikirannya.
Yang ketujuh adalah bila cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang siswa yang turut berpartisipasi, seorang anggota kelompok dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti siswa yang lain. Yang terakhir adalah di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pemimpin harus mencoba mengenali dan menerima keterbatasan dirinya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya. Teori belajar konstruktivistik. Teori belajar ini memaknai proses belajar sebagai pembentukan pengetahuan oleh belajar itu sendiri. Menurut beberapa para ahli mengenai teori konstruktivistik, yang diantaranya yang pertama adalah Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Proses pembentukan berjalan terus-menerus dan setiap kali terjadi rekonstruksi karena adanya pemahaman yang baru. Konstruktivisme menurut Piaget memandang perkembangan kognitif sebagai suatu proses di mana anak secara aktif membangun sistem makna dan pemahaman realitas melalui pengalaman-pengalaman dan interaksi mereka. Peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivistik adalah sebagai fasilitator dan moderator. Pendapat yang kedua adalah menurut Vygotsky. Menurut Vygotsky, pemahamannya sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Jean Piaget, yaitu pengetahuan merupakan ciptaan manusia yang dikonstruksikan dari pengalamannya. Dan peran guru dalam pembelajaran menurut teori konstruktivistik adalah sebagai fasilitator dan moderator. Selanjutnya adalah Tobroni dan Sagala. Menurut Tobroni dan Sagala, mereka memaknai teori konstruktivistik adalah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang diinginkan dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan orang tersebut. Karena lewat ruang dan kesempatan itulah mereka diberikan kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi, cara dan pengetahuan yang sesuai dengan potensi diri mereka. Peran guru sebagai fasilitator atau mediator. Yang pertama adalah menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab, mengajar atau berceramah hukum dan tugas utama seorang guru. Yang kedua adalah menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingintahuan siswa dan membentuk mereka untuk mengekspresikan gagasannya. Dan yang terakhir adalah memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan apakah pemikiran siswa berjalan atau tidak. Pengertian teori konstruktivistik secara umum adalah: secara umum, teori konstruktivistik memandang ilmu pengetahuan tidak sebatas mengungkap tentang fakta, kaidah, dan konsep yang harus diingat secara baku. Konstruktivistik justru lebih menekankan bahwa manusialah yang harus mengkonstruksikan pengetahuan itu sendiri. Teori belajar ini sangat mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun atau konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan turut meningkat, dan inilah yang disebut teori pendidikan yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran. Masuk ke materi selanjutnya adalah kelebihan teori belajar konstruktivistik. Terdapat 5 kelebihan teori belajar ini. Yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua adalah menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Dan yang ketiga adalah mengasah kemampuan siswa untuk selalu bertanya dan mencari solusi atas pertanyaannya. Kemudian selanjutnya adalah mendorong siswa untuk menjadi pemikir aktif, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang terakhir adalah menciptakan pembelajarannya yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan. Di balik kelebihan terdapat juga kekurangan dalam teori konstruktivistik, yaitu ada 3 kekurangan, yaitu sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun.
Yang kedua adalah siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Yang ketiga adalah dalam penerapan teori ini, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pembelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas dan tidak mau berkembang akan sulit menerapkan teori ini. Kita masuk ke materi implikasi teori belajar konstruktivistik. Aliran ini lebih menekankan bagaimana siswa belajar, bukan bagaimana guru mengajar. Sebagai fasilitator, guru bertanggung jawab terhadap kegiatan pembelajaran di kelas. Di antara tanggung jawab guru dalam pembelajaran adalah menstimulasi dan memotivasi siswa, mendiagnosis dan mengatasi kesulitan siswa, serta menyediakan pengalaman untuk menumbuhkan pemahaman siswa. Berkenaan dengan hal tersebut, guru harus menyediakan dan memberikan kesempatan sebanyak mungkin kepada siswa untuk belajar secara aktif, sedemikian rupa sehingga para siswa dapat menciptakan, membangun, mendiskusikan, membandingkan, bekerja sama, dan melakukan eksperimentasi dalam kegiatan belajarnya. Kegiatan inilah yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi siswa, sehingga siswa mampu mengingat pengetahuan yang didapatnya lebih lama daripada belajar yang dilakukan dengan menghafal. Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam pendidikan anak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi. Yang kedua adalah kurikulum dirancang sedemikian rupa sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, latihan memecahkan masalah seringkali dilakukan melalui belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah peserta didik diharapkan selalu aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitator, dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk terjadinya konstruksi pengetahuan pada peserta didik. Baik, lanjut pada materi teori belajar. Shalom, perkenalkan, nama saya Dimas Kiraldo Purba. Saya merupakan mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung dengan prodi PAK. NIM saya adalah 210101145. Saya dari grup D semester 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan beberapa materi yang diberikan oleh Pak Baginda Sitompul selaku dosen pengampu untuk mata kuliah teori belajar. Pada saat ini saya akan coba menjelaskan materi mengenai teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan salah satu teori belajar yang masih terbilang baru dibandingkan dengan teori belajar yang sudah pernah ada pada sebelumnya. Teori belajar ini berjalan sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Pada hakikatnya, hakikat manajemen pembelajaran teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif. Menurut teori belajar sibernetik ini, belajar adalah pengolahan informasi dan proses belajar memang sangat penting dalam teori belajar sibernetik. Tetapi yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang digunakan atau yang diproses yang akan dipelajari oleh siswa. Informasi inilah yang akan menentukan proses. Bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Asumsi lain dari sistem atau teori belajar sibernetik adalah bahwa tidak ada satupun proses belajar yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari oleh siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Proses pengolahan informasi adalah sebuah pendekatan dalam belajar yang mengutamakan berfungsinya memori.
Model proses pengolahan informasi memandang memori manusia seperti mengelola dan mengubahnya dalam bentuk dan isi, kemudian menyimpannya dan menampilkan kembali informasi pada saat tertentu atau saat dibutuhkan. Baik, materi selanjutnya adalah teori pemrosesan informasi. Komponen pemrosesan informasi dipilah menjadi 3 berdasarkan perbedaan fungsi, kapasitas, bentuk informasi, serta proses terjadinya lupa. Ya, kata lupa. Ketiga komponen tersebut adalah yang pertama, sensori reseptor. Sensori reseptor merupakan sel tempat pertama kali informasi diterima dari luar. Di dalam sensori reseptor, informasi ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya ditangkap dalam bentuk aslinya. Informasi hanya dapat bertahan dalam waktu yang sangat singkat, dan informasi tadi mudah terganggu atau terganti dengan hal-hal atau pemikiran yang lain. Yang kedua adalah working memory. Working memory diasumsikan mampu menangkap informasi yang diberi perhatian oleh individu. Pemberian perhatian ini dipengaruhi oleh peran persepsi. Karakteristik working memory adalah bahwa yang pertama, informasi di dalamnya hanya mampu bertahan kurang lebih 15 detik apabila tanpa upaya pengulangan atau rehearsal. Yang kedua, informasi dapat disandi dalam bentuk yang berbeda dari stimulus aslinya. Asumsi pertama berkaitan dengan penempatan jumlah informasi, sedangkan asumsi kedua berkaitan dengan proses atau dengan pesan proses kontrol. Dan yang ketiga adalah long term memory. Pada proses ini diasumsikan menjadi 3, yaitu yang pertama, berisi semua pengetahuan yang telah dimiliki oleh individu. Yang kedua, mempunyai kapasitas tidak terbatas. Dan yang ketiga, bahwa sekali informasi disimpan di dalam, ia tidak akan pernah terhapus atau terhilang, akan tersimpan selamanya. Persoalan lupa pada tahap ini disebabkan oleh kesulitan atau kegagalan memunculkan kembali informasi yang diperlukan. Ini berarti jika informasi ditata dengan baik, maka akan memudahkan proses penelusuran dan pemunculan kembali informasi yang jika diperlukan. Baik, lanjut ke materi selanjutnya adalah teori belajar dalam aliran sibernetik menurut Landa. Salah satu penganut aliran sibernetik adalah Landa. Ia membedakan ada 2 macam proses berpikir, yaitu proses berpikir algoritmik dan proses berpikir heuristik. Proses berpikir algoritmik yaitu proses berpikir yang sistematis, tahap demi tahap, linear, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan tertentu. Contohnya misalnya proses kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lain-lain. Sedangkan cara berpikir heuristik yaitu cara berpikir divergen menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Proses belajar akan berjalan dengan baik jika materi pelajaran yang hendak dipelajari atau masalah yang hendak dipecahkan diketahui ciri-cirinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya adalah aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dalam teori belajar sibernetik menuntun pembelajaran untuk diorganisir dengan baik, yang memperhatikan kondisi internal dan eksternal dan yang akan dididik. Kondisi internal peserta didik yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengelolaan informasi, dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh guru dalam mengelola pembelajaran antara lain. Yang pertama, kemampuan awal peserta didik, yaitu peserta didik telah memiliki pengetahuan
atau keterampilan yang merupakan persyarat sebelum mengikuti pembelajaran. Yang kedua, motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong sangat penting yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Dan yang ketiga adalah perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif yang untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang datang dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik mengarahkan diri ke tugas yang diberikan atau memfokuskan untuk mengerjakan apa yang telah diberikan. Baik, yang keempat adalah persepsi. Persepsi merupakan suatu proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Persepsi sebagai tingkat awal dari struktur kognitif seseorang yang perlu dikembangkan. Kemudian ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali yang telah diterima seseorang. Kemudian hal yang harus diperhatikan adalah lupa. Lupa merupakan menghilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. Dan yang selanjutnya adalah retensi. Retensi adalah apa yang tertinggal dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu. Jadi kebalikan dari lupa. Dan yang terakhir adalah transfer. Transfer merupakan suatu proses yang telah dipelajari dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari materi yang baru. Jadi materi yang sudah pernah dipelajari mempengaruhi proses mempelajari atau mengetahui mengenai materi yang baru. Kemudian materi selanjutnya adalah model pembelajaran aliran sibernetik. Model pembelajaran yang sesuai dengan aliran sibernetik antara lain terbagi menjadi dua, yaitu model pembelajaran kooperatif. Yaitu dalam pembelajaran kooperatif, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai tes. Yang kedua adalah model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran open-ended menurut Nohda ialah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir sistematis siswa melalui problem solving. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir sistematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin oleh guru dengan baik. Kemudian kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan teori sibernetik. Kelebihan dari teori belajar sibernetik adalah yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Dan yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap karena menggunakan sistem informasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan yang keempat adalah adanya keterarahan seluruh kegiatan belajar kepada tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya atau terjadi di lingkungan dia berada. Dan yang kemudian adalah kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Dan yang terakhir adalah balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan untuk kerja yang diharapkan. Sedangkan kelemahan dari teori belajar sibernetik adalah terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar. Karena menurut teori sibernetik, belajar adalah pengolahan informasi. Baik, sekian materi saya yang bisa saya sampaikan untuk teori belajar sibernetik. Saya sadar banyak kekurangan dalam penyampaian materi saya, tetapi kiranya apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf.
saya akhiri. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Shalom. Shalom, berjumpa lagi dengan saya Dimas Giraldo Purba. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali menjelaskan materi mengenai teori belajar kecerdasan majemuk, yang dimana saya ingin melengkapi tugas yang diberikan oleh Pak Baginda Sitompul selaku dosen pengampu dari mata kuliah teori belajar. Pada saat ini saya akan mencoba menjelaskan sebagian dari apa yang telah saya ketahui. Teori kecerdasan majemuk. Teori kecerdasan majemuk adalah sebuah fenomena dalam dunia pendidikan di akhir abad ke-20 yang menjadi sebuah tren dalam dunia pendidikan Indonesia akhir-akhir ini. Pemahaman tradisional mengenai kecerdasan berawal dari kejadian ketika para pemimpin kota Paris berkumpul di La Belle Époque pada tahun 1900. Berawal dari keraguan atas pemahaman tentang kecerdasan yang selama ini ada, Gardner kemudian menyusun sebuah konsep yang akhirnya kita kenal sebagai teori kecerdasan majemuk. Baik, kita masuk ke materi. Yang pertama adalah konsep yang melandasi dan teori kecerdasan majemuk. Howard Gardner melihat kecerdasan sebagai kapasitas seseorang untuk memecahkan suatu masalah atau untuk menciptakan sesuatu yang berharga untuk sebuah atau beberapa latar budaya. Gardner menyusun kriteria-kriteria yang disebut sebagai tanda kecerdasan sebagai berikut. Yang pertama adalah isolasi kemampuan akibat kerusakan otak. Setiap kecerdasan dilaksanakan oleh salah satu bagian otak. Yang kedua adalah keberadaan idiot savant atau orang yang sangat cerdas pada hal tertentu tetapi tidak memahami hal yang lain. Anak-anak autis dan orang-orang yang memiliki kelebihan. Selanjutnya adalah seperangkat kinerja atau kinerja inti, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan core operation, yang dapat dikenali. Setiap kecerdasan memiliki arti dari rangkaian operasinya. Jadi misalnya kecerdasan verbal atau linguistik memiliki inti berupa kemampuan untuk mengolah kata dan berbahasa. Yang selanjutnya adalah sejarah perkembangan yang jelas, diikuti dengan seperangkat untuk kerja and state yang dapat dijelaskan. Dan yang kemudian adalah sejarah evolusi dan kemungkinan-kemungkinan evolusi. Adanya bekas-bekas dari dalam sejarah umat manusia dan evolusinya mengenai awal kehadiran kecerdasan. Selanjutnya adalah adanya dukungan dari uji eksperimen psikologis. Kemudian adanya dukungan dari penemuan psikometri. Dan yang terakhir adalah keterjemahan sebuah sistem simbol. Kemampuan untuk dikodekan dalam suatu sistem simbol, artinya setiap kecerdasan cenderung dapat diungkapkan melalui simbol-simbol tertentu. Pada awalnya, Howard Gardner merumuskan 7 kecerdasan. Daftar awal ini bersifat sementara. 2 kecerdasan yang pertama telah biasa dipakai di sekolah-sekolah. Kemudian 3 kecerdasan berikutnya banyak didefinisikan orang di bidang seni. Dan 2 yang terakhir oleh Howard Gardner disebut sebagai kecerdasan personal. Ke-7 kecerdasan tersebut adalah: yang pertama, kecerdasan verbal atau berbahasa, merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan, untuk mengekspresikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang dimilikinya. Yang kedua adalah kecerdasan logika atau matematik, merupakan kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan penggunaan bilangan dan
logika secara efektif seperti yang dimiliki matematikawan, saintis, dan programmer. Yang selanjutnya adalah kecerdasan visual atau ruang. Adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual secara tepat atau berhubungan dengan kemampuan indera pandang dan berimajinasi seperti yang dimiliki oleh para navigator, pemburu, dan arsitek. Kecerdasan selanjutnya adalah kecerdasan tubuh atau gerak. Merupakan kemampuan seseorang untuk secara efektif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan masalah. Lalu kecerdasan musikal atau ritmik merupakan kemampuan untuk mengembangkan dan mengekspresikan atau menikmati bentuk-bentuk musik dan suara, peka terhadap ritme, melodi, dan intonasi, serta kemampuan memainkan alat musik, menyanyi, menciptakan lagu, menikmati lagu, dan nyanyian. Selanjutnya adalah kecerdasan interpersonal, berhubungan dengan kemampuan bekerja sama dan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal. Dan yang terakhir adalah kecerdasan interpersonal, kemampuan pemahaman terhadap aspek internal seperti perasaan, proses berpikir, refleksi diri, intuisi, dan spiritual. Pada dasarnya, Howard Gardner mengatakan bahwa dia membuat dua pokok pikiran yang paling penting tentang kecerdasan majemuk, yaitu yang pertama, teori ini mempertimbangkan kemampuan kognitif manusia secara keseluruhan. Teori ini membuat definisi baru mengenai kecerdasan, dan manusia adalah organisme yang memiliki seperangkat kecerdasan dasar. Dan yang kedua adalah orang-orang memiliki kombinasi kecerdasan yang unik. Howard Gardner mengatakan bahwa tantangan terbesar dalam manajemen sumber daya manusia adalah bagaimana mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya dari keunikan setiap orang yang memperlihatkan kecerdasan yang berbeda-beda. Sehingga sampai saat ini, Gardner membuat teori kecerdasan majemuk yang tersusun. Jenis kecerdasan menjadi 8. Namun Gardner tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat jenis-jenis kecerdasan yang lain seperti kecerdasan eksistensial yang masih dipertimbangkan. Belajar dalam teori kecerdasan majemuk memiliki arti adalah usaha untuk menghidupkan secara utuh atau alamiah seluruh kecerdasan yang dimiliki individu. Pembelajaran adalah suatu proses membangun atau memicu, memperkuat, mencerdaskan, dan mentransfer kecerdasan. Pada hakikatnya, seorang pendidik adalah seorang fasilitator. Fasilitator baik dalam aspek kognitif, efektif, psikometrik, psikomotorik, maupun konatif. Seorang pendidik untuk belajar mandiri, ia juga hendaknya mampu menjadikan proses pembelajaran sebagai kegiatan eksplorasi diri. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menciptakan kondisi kelas bagi tumbuh kembangnya kecerdasan majemuk pada diri para siswa. Mengingat banyak orang mempersepsi bahwa kelas yang baik adalah kelas yang diam, teratur, tertib, dan taat pada guru. Sistem pendidikan hendaknya berpusat pada peserta didik. Peserta didik kembali dijadikan sebagai subjek atau sebagai subjek pendidikan dan bukan lagi hanya semata-mata objek. Pendidikan dan pembelajaran yang mendasarkan pada kecerdasan majemuk membuka kemampuan atau kesempatan pada siswanya untuk kritis dan mungkin tidak patah atau tidak patuh. Maksud saya tidak patuh karena siswa menemukan kebenaran-kebenaran lain dan kebenaran yang dipegang oleh gurunya. Baik, yang materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari teori kecerdasan majemuk. Kelebihan dari teori kecerdasan majemuk yang pertama adalah
Pembelajaran dapat lebih fokus terhadap suatu kecenderungan kecerdasan dan punya hasil yang optimal. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru terhadap pengembangan potensi manusia. Dan yang ketiga adalah memberi harapan dan semangat baru terutama terhadap si pembelajar. Lalu membuka kesempatan pada si pembelajar untuk kritis dan berpikiran terbuka. Lalu menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan atau intelijensi. Dan kelemahan dari teori kecerdasan majemuk, yang pertama adalah memiliki kontroversi terutama dalam pandangan ahli psikologi tradisional, antara lain mencampur adukkan pengertian kecerdasan, keterampilan dan bakat. Yang kedua adalah bersifat personal atau individual, sehingga teori ini lebih efektif digunakan untuk mengembangkan pembelajaran perorangan daripada mengembangkan pembelajaran massa atau klasikal. Yang ketiga adalah membutuhkan fasilitas yang lengkap sehingga membutuhkan biaya besar untuk operasional klasikal dan atau massal. Yang terakhir adalah tenaga kependidikan di Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan teori ini dalam praktek di dalam kelas, ataupun juga pembelajaran yang melibatkan pelajar dewasa, karena sudut pandang kebanyakan orang masih sudut pandang tradisional. Karena bertolak dari permasalahan tersebut, maka untuk menerapkan konsep kecerdasan majemuk diperlukan suatu reformasi. Untuk dapat mengadakan suatu reformasi pendidikan, hal-hal berikut harus dipertimbangkan atau harus diutamakan. Yang pertama itu, pembelajar dijadikan subjek pendidikan dan pusat proses pembelajaran. Yang kedua, teori aktivitas diri dan aktif positif merupakan dasar dari proses belajar. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan dirumuskan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan si pembelajar daripada tekanan pada penguasaan materi pembelajaran. Lalu kurikulum sekolah disusun dalam kerangka kegiatan bersama atau kegiatan yang bersifat proyek. Lalu perlunya secara rutin kontrol informal di kelas dan sosialisasi mengajar dan belajar atau kegiatan bersama di tengah-tengah arus deras individualisme. Kemudian hendaknya banyak diterapkan keaktifan berpikir dan berargumentasi daripada sekedar menghafal atau mengingat-ingat saja. Dan yang terakhir adalah pendidikan hendaknya mengembangkan kreativitas siswa. Baik, sekian materi saya kali ini untuk teori kecerdasan majemuk. Saya sudah menyampaikan apa yang saya ketahui. Saya harap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan video saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri. Terima kasih yang telah menyaksikan. Shalom.